Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Aulia dari Prodi D4 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Jadi di sini saya dibimbing oleh Ibu Setita Arieti Nirmala, SSC MKAP. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan promosi kesehatan dengan membahas tema perawatan payudara pada ibu hamil. Oke, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita membahas materinya. Jadi kita mulai dari apa sih perawatan payudara itu? Jadi perawatan payudara adalah salah satu bagian yang penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui nantinya, gitu ya Ibu. Nah, perawatan payudara ini ternyata merupakan hal yang penting ya Ibu. Kenapa gitu ya? Ketika periksa kehamilan gitu, maka dilakukan pemeriksaan payudara juga di awal kehamilan. Nah, karena perawatan payudara merupakan salah satu hal yang penting. Kenapa bisa dibilang penting? Karena untuk mempersiapkan ketika untuk menyusui nantinya gitu. Jadi kalau misalnya bayi yang ibu kandung sudah lahir, nah ini untuk mempersiapkan menyusui gitu supaya proses menyusui ini menjadi lancar. Nah ini harus dilakukan perawatan payudara dengan baik. Jadi ibu, apa sih tujuan dari perawatan payudara? Ya, jadi ada beberapa tujuan nih ibu dalam perawatan payudara ini. Yaitu yang pertama, memelihara kebersihan payudara gitu. Nah, ternyata kebersihan payudara ini adalah salah satu hal yang penting dilakukan untuk merawat payudara gitu ya ibu-ibu, supaya nanti payudaranya tetap bersih gitu, dan untuk menyusuinya juga dapat secara lancar gitu. Maka perawatan payudara, terutama menjaga kebersihan payudara ini salah satu hal yang harus dilakukan. Yang kedua, tujuan perawatan payudara yaitu melenturkan dan menguatkan puting susu gitu ibu-ibu. Nah, ketika ibu-ibu sedang hamil, maka payudara ibu akan lebih kuat dan juga lebih lentur gitu ibu-ibu. Nah, makanya perawatan payudara ini juga harus dilakukan. Yang ketiga, menyiapkan puting susu yang masuk ke dalam atau datar gitu. Nah, kan ada beberapa jenis payudara ya ibu-ibu, ada yang normal, ada yang mendatar, ataupun ada yang masuk ke dalam gitu. Nah, ini kan kalau kita mengetahuinya harusnya sejak kapan? Harusnya kita sudah mengetahuinya sejak masa kehamilan atau sebelum dari itu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya bayinya sudah lahir dan baru diketahui kalau ternyata ibu payudaranya ini mendatar atau dalam gitu, itu kan akan lebih rumit gitu ya ibu dalam proses menyusuinya nanti gitu. Maka harus disiapkan sedini mungkin, sebaiknya dilakukan dari masa kehamilan seperti itu. Nah, yang keempat, menyiapkan produksi ASI gitu ya ibu. Nah, supaya nanti ASINya lancar gitu, maka perawatan payudaranya juga harus baik dan benar. Selanjutnya, kasus apa sih yang sering terjadi pada ibu hamil yang tidak melakukan perawatan payudara? Yang pertama, ASI tidak keluar, atau jika keluar sudah pada hari kedua atau lebih gitu ibu-ibu. Nah, jadi kalau misalnya perawatan payudaranya tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan kemungkinan ASINya ini tidak keluar ibu-ibu ketika bayinya sudah lahir. Atau kalau misalnya ASINya keluarnya ini pada hari kedua atau lebih gitu. Sementara si bayi ini yang sudah dilahirkan, kalau misalnya sudah dilahirkan, ya harus segera diberi ASI gitu ya ibu. Kalau misalnya perawatan payudara tidak benar, maka ASINya tidak keluar dan akan mempersulit pemberian ASI eksklusif gitu ibu. Kalau misalnya bayinya sudah terbiasa dengan susu formula, tidak mau meminum air susu ibu gitu. Nah, hal ini harus kita cegah sedini mungkin, atau ketika kehamilan itu kita melakukan perawatan payudara supaya ASINya ini bisa keluar ketika sudah melahirkan nanti. Nah, selanjutnya yang kedua, puting susu tidak menonjol sehingga bayi sulit untuk menghisap. Nah, ini juga kalau misalnya perawatan payudara tidak dilakukan, maka kita tidak mengetahui jenis putingnya seperti apa, apakah yang normal atau yang datar atau yang tenggelam gitu ibu. Kalau misalnya bayinya puting susunya ini tidak menonjol gitu, nah ini akan menyebabkan bayinya ini sulit untuk menghisap gitu. Atau ketiga, ada kasus yaitu produksi ASINya sedikit sehingga tidak cukup untuk dikonsumsi bayi gitu. Nah, hal ini terjadi juga jika perawatan payudaranya tidak dilakukan gitu ya Bu. Yang keempat yaitu terjadinya infeksi payudara, yaitu payudara bengkak atau bernanah.
lemah gitu Ibu. Nah, kalau misalnya perawatan payudaranya ini tidak dilakukan, tadi kan perawatan payudara kita akan melakukan salah satunya kebersihan ya Bu, menjaga kebersihan. Nah, kalau misalnya kebersihannya tidak dijaga, mungkin saja ada bakteri ataupun parasit lainnya, itu akan menyebabkan adanya infeksi pada payudara ibu gitu. Nah, yang kelima, munculnya benjolan pada payudara gitu. Nah, hal ini kalau misalnya tidak dideteksi sejak dini atau tidak diketahui sejak masa kehamilan, bisa saja adanya muncul benjolan di payudara gitu Ibu-ibu. Nah, dari kasus-kasus ini dapat kita ketahui bahwa perawatan payudara ini merupakan hal yang penting ya Ibu-ibu dilakukan ketika masa kehamilan gitu. Kalau misalnya sudah terjadi gitu, sudah bayinya sudah lahir, tapi perawatan payudaranya tidak dilakukan, maka kemungkinan akan terjadi kasus-kasus seperti berikut. Gitu. Nah, kita akan membahas bagaimana perubahan payudara selama kehamilan, gitu Ibu. Jadi payudara ibu pasti mengalami perubahan ya Bu selama berlangsungnya kehamilan ini. Jadi ada 3 perubahan ibu-ibu pada payudara ibu selama kehamilan. Yang pertama, adanya pembesaran payudara. Nah, ini terjadi dari awal kehamilan ibu-ibu. Makanya kenapa di awal kehamilan itu ibu-ibu merasakan payudaranya itu menegang gitu, menegang gitu atau terasa kencang gitu. Kenapa sih bisa terjadi pembesaran payudara atau pengencangan pada payudara ini? Hal ini terjadi karena adanya hormon kehamilan, Ibu. Nah, hormon kehamilan ini tidak keluarnya darah haid sehingga menyebabkan hormon-hormon pada yang ada di dalam tubuh ibu menjadi meningkat. Hal ini yang menyebabkan pembesaran payudara ini bisa terjadi. Nah, pembesaran payudara ini terjadi juga bertujuan untuk mempersiapkan air susu ibu nantinya sehingga proses menyusui dapat berlangsung dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua adanya penggelapan warna kulit karena adanya kenaikan pada hormon-hormon kehamilan yang ada pada tubuh ibu gitu. Sehingga penggelapan warna kulit yang ada di areola ibu, bagian yang hitam itu Bu, itu menjadi lebih gelap gitu Bu ketika masa kehamilan. Nah, yang ketiga adanya perubahan puting susu gitu. Seperti yang tadi kita sudah bahas juga ya Bu, puting susu ibu ini menjadi lebih kuat dan lebih lentur. Hal ini juga bertujuan untuk proses menyusui bayi yang akan dilahirkan nanti. Nah, selanjutnya apa sih prinsip perawatan payudara ini? Jadi prinsipnya itu yang pertama pengerjaannya harus sistematis dan secara teratur gitu. Jadi harus secara sesuai dengan prosedur yang berlaku ya Bu dan juga harus teratur gitu. Nah, kedua, menjaga kebersihan sehari-hari. Tadi sudah kita bahas juga ya Bu tentang menjaga kebersihan payudara ini merupakan hal yang penting juga Ibu-ibu. Nah, yang ketiga yaitu nutrisi yang dimakan harus lebih baik dari sebelum hamil gitu. Nah, hal ini sudah jelas ya Bu, kenapa? Karena ketika ibu-ibu sedang hamil, maka nutrisi ibu akan bertambah karena bukan hanya mencukupi kebutuhan nutrisi ibu saja, tapi mencukupi juga untuk kebutuhan nutrisi bagi janin yang ibu kandung. Nah, yang terakhir, menggunakan bra yang bersih dan menopang payudara. Kalau kebersihan tadi kita sudah bahas ya Bu, penggunaan bra yang bersih itu harus ya Bu dilakukan gitu. Jadi bagaimana menjaga kebersihan itu sangat penting dilakukan. Nah, ya kalau untuk payudara menggunakan bra yang menopang payudara, hal ini juga penting dilakukan. Kenapa? Karena kan tadi perubahan pada payudara ibu salah satunya yaitu pembesaran pada payudara ibu. Nah, kalau misalnya penggunaan bra yang tidak menopang payudara ibu, sehingga menyebabkan ibu akan merasa tidak nyaman gitu, menimbulkan ketidaknyamanan sehingga akan lebih sesak juga gitu ya Bu. Nah, penggunaan bra yang menopang ini ibu-ibu bisa menggunakan bra pada ibu hamil. Selanjutnya kita akan membahas teknik dan kapan perawatan payudara ini dilakukan. Jadi, perawatan payudara ini dilakukan harus sesuai dengan prosedurnya dan harus sesuai dengan kasus yang terjadi pada ibu dan waktunya harus disesuaikan ya Bu. Nah, yang pertama ada jika ibu dengan puting susu menonjol, puting susu normal seperti ini,
dan tidak memiliki riwayat abortus, maka perawatan payudara dapat dilakukan pada usia kehamilan 6 bulan. Seperti itu, Ibu. Nah, kasus yang kedua, jika puting susu menonjol seperti gambar ini, gambar normal, dan ibu memiliki riwayat abortus atau riwayat keguguran, perawatan payudara dapat dilakukan pada usia kehamilan lebih dari 8 bulan. Ketiga, jika payudara mendatar seperti ini atau masuk ke dalam seperti ini dan ibu tidak memiliki riwayat keguguran, maka perawatan payudara bisa dilakukan lebih dini sejak usia kehamilan 3 bulan gitu. Nah, karena kan ini kan harus lebih intensif ya ibu-ibu perawatan payudaranya supaya bisa mengembalikan puting susu ibu menjadi normal. Maka dilakukan lebih cepat di usia kehamilan 3 bulan. Nah, yang keempat, jika payudara ibu mendatar seperti ini atau masuk ke dalam seperti ini dan ibu memiliki riwayat abortus atau riwayat keguguran, maka perawatan payudara dapat dilakukan sejak usia kehamilan 6 bulan. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas teknik pijat payudara untuk payudara yang tenggelam. Yang pertama, ibu-ibu bisa melakukannya setiap mandi gitu. Boleh dilakukan sebelum mandi ataupun setelah mandi. Yang kedua, membersihkan puting susu dengan air. Yang ketiga, meletakkan kedua ibu jari di atas dan di bawah puting susu gitu. Seperti pada gambar ini, ibu-ibu. Ibu jari yang satu diletakkan di atas, ibu jari yang satu lagi diletakkan di bawah gitu. Nah, yang keempat, meregangkan daerah areola dengan meregangkan kedua jari ke arah atas dan ke bawah sebanyak 20 kali gitu. Nah, ini kan sudah dipegang tadi bagian areolanya atau bagian yang kehitaman yang mengelilingi puting ibu. Ini nih dipegang dengan jari seperti ini ya, Bu. Nah, terus ditarik ke atas dan ke bawah gitu. Nah, diregangkan ke atas dan ke bawah. Seperti itu, Ibu. Nah, ini dilakukan sebanyak 20 kali. Pindah, Bu, ke sini. Meletakkan kedua ibu jari di samping kiri dan kanan puting susu gitu. Seperti gambar ini ya, Bu. Diletakkan di bagian kanan dan kiri. Kemudian yang selanjutnya sama seperti langkah yang tadi, diregangkan areolanya dengan meregangkan kedua ibu jari ke kanan dan ke kiri sebanyak 20 kali. Tadi kan ke atas dan ke bawah seperti ini ya ibu-ibu. Nah, kalau ke bagian kanan dan kiri seperti ini ibu-ibu. Nah, seperti itu. Ibu-ibu bisa melakukannya sebanyak 20 kali. Nah, di sini juga ada syaratnya, Ibu-ibu. Jika muncul rasa mulas pada abdomen atau mulas pada perut Ibu-ibu, maka perawatan payudara ini dapat dihentikan. Kenapa? Hal ini bisa terjadi karena gerakan mekanik pada puting ibu dapat merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang memicu rasa mulas, gitu, Ibu-ibu. Nah, kalau misalnya nih ibu-ibu merasakan aduh saya mah baru aja 5 kali diregangin payudaranya, saya udah mules ini. Di perut saya nih jadi tegang gitu. Nah, ibu-ibu bisa langsung menghentikannya. Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak dihentikan ini bisa berbahaya ibu-ibu. Nah, kenapa rasa mules ini bisa muncul? Karena adanya tadi pengeluaran hormon oksitosin, ibu-ibu. Nah, hormon oksitosin ini bisa memicu rasa mulas. Nah, kalau ibu-ibu merasa, aduh saya udah mulai sedikit mules nih, udah artinya ibu-ibu harus menghentikannya. Jadi tidak harus 20 kali ya ibu-ibu. Selanjutnya apa sih yang harus kita perhatikan pada teknik perawatan payudara? Nah, yang pertama, membersihkan puting susu cukup menggunakan kapas dan air hangat. Nah, yang kedua, tidak memakai minyak letih atau baby oil ataupun minyak zaitun. Kenapa? Karena akan membuat kotorannya menjadi menumpuk. Nah, yang ketiga, tidak memakai alkohol juga. Kenapa? Karena alkohol akan membuat iritasi yang menyebabkan puting susu menjadi light. Baik Ibu-Ibu, kita sudah mengetahui bagaimana tentang perawatan payudara. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan, mohon dibukakan pintu maafnya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi ibu-ibu yang sedang hamil ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.